Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayol hadirun, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, kesyukuran yang senantiasa kita haturkan kehadirat Rabbi merupakan timbal balik kita atas nikmat yang begitu besar. Kita rasakan bahwa semuanya itu adalah darinya. Kita mensyukurinya dengan penuh khidmat untuk mencapai derajat yang mulia. Tentu kesyukuran itu kita aktualisasikan dalam realita kehidupan sehari-hari. Di antaranya saat ini insya Allah adalah merupakan aktivitas mulia untuk talibul ilm, mencari ilmu, dan juga tempat yang kita tempati adalah tempat yang mulia, salah satu dari rumah-rumah Allah. Tentu hal ini amat sangat dimuliakan olehnya. Mudah-mudahan atas bentuk aktivitas yang kita lakukan mendapatkan catatan terbaik di hadapannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada lanjutan hadis kitab Lu'lu' wal Marjan, kita akan masuk pada hadis ke 104. Kita juga akan lanjutkan hadis ke 105 dan 106, karena ini terkait dan lanjutan dari tema yang lalu. Hadis ke 104. Hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailata usriya bi Musa. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya melihat Musa pada malam Isra. Rajulan adama tuwalan ja'dan ka'annahu min rijalis syanu'ah. Beliau seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, tinggi, dan tubuhnya padat, seperti laki-laki dari kaum atau dari kabilah Syanu'ah. Wa ra'aitu Aisyah rajulan marbu'an, dan aku juga melihat Aisyah seorang laki-laki yang tingginya sedang. Marbu al khalqi ilal khumrati wal bayad, warna tubuhnya itu antara merah dan putih. Sabtar ra'si, rambutnya lurus. Wa ra'aitu malikan khazinan nar wad dajjal, dan aku melihat malaikat Malik sebagai penjaga neraka dan Dajjal. Fi ayati arahunnallahu iyyahu
dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah memperlihatkannya, fala takum fi miryati min liqa'i, maka janganlah engkau ragu berjumpa dengannya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ke-105. Hadis Ibnu Abbas an Mujahid qala kunna 'inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas dari Mujahid, ia berkata, kami ketika berada di samping Ibnu Abbas, fadzakarud dajjal annahu qal, para sahabat itu membicarakan tentang Dajjal yang sesungguhnya Nabi sudah katakan, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara dua matanya lafaz kafir. Faqala Ibnu Abbas lam asma'hu, Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak pernah mendengarnya. Walakinnahu qal, tetapi beliau mengatakan, amma Musa ka'anni anduru ilaihi idzin hadara fil wadi yulabbi. Adapun Musa, seolah-olah aku melihatnya ketika beliau turun di lembah sambil bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari. Ke-106. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam Isra ra'aitu Musa wa idah rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali syanu'a. Aku melihat Musa, beliau itu seorang laki-laki yang kurus, seolah-olah dari laki-laki kabilah Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar. Tetapi dan aku juga melihat Isa, beliau itu seorang laki-laki yang berperawakan, berperawakannya itu sedang, ahmar, yang berwarna merah, ka'annama kharaja min Dimas, seperti beliau itu keluar dari kamar mandi. Wa ana asbahu waladi Ibrahim bih, sedangkan aku putra Ibrahim yang menyerupainya. Summa utitu ina'aini fi ahadihimah labanun wa fil akhar khamrun. Kemudian aku diberi dua bijana, salah satu dari keduanya itu berisi susu dan yang lain berisi khamr. Faqala, maka Jibril mengatakan, isyrab ayyuhuma syi'ta, minumlah di antara keduanya itu yang kau sukai. Faqattu laban fasyaribtuhu, maka aku mengambilnya susu lalu aku meminumnya. Fakila akhadtal fitrah, lantas dikatakan engkau telah memilih fitrah. Amma innaka law akhadtal khamra ghawat ummatuk, tetapi ketika engkau memilih khamr dan engkau minum, maka umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis yang ini insyaallah terkait dari hadis 104, 105 dan 106. Pada hadis ini tentu
tidak terlepas dari hadis yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Pada hadis ke-102 panjang lebar dipaparkan, 103 pun juga demikian. Nah, 104, 105, 106 ini amat juga terkait dengan materi Isra wal Mi'raj. Sekarang kita perhatikan pada hadis ke-104. Hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi Musa." Aku melihat Musa pada malam Isra. Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ayat 1 itu bahwa subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Allah memperjalankan hambanya. Siapa hamba itu? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada malam, yaitu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami tampakkan, ya, linuriyahu min ayatina, dari kebesaran, dari tanda-tanda yang aku miliki. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu Isra dan juga tahu makna dari Isra itu sendiri, maka pada saat perjalanan malam itu Nabiullah Muhammad, ya, berjumpa dengan Nabi Musa. Lantas beliau menjelaskan tentang perjumpaan beliau dengan Nabiullah Musa. Beliau menyebutkan tentang ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya. Ketika pada hadis sebelumnya dikatakan saat itu berjumpa dengan Musa pada saat Mi'raj, ya. Kemudian pada hadis ini beliau Nabi menjelaskan sendiri tentang ciri-ciri berjumpa dengan Nabi Musa itu. Beliau lihat betul, ya. Beliau tahu betul tentang bagaimana bentuknya Nabi Musa alaihissalam, ya. Beliau katakan rajulan Adam. Yang pertama, beliau ini seorang laki-laki yang berkulit sawo matang. Nah, kalau sawo matang itu kan seperti siapa? Indonesia. Ya, ini memang kita ini tergolong ya, warna kulitnya seperti warna kulit para nabi, ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, kita pun juga tidak hanya sekedar warna kulitnya saja, tapi karakter, sifat, ya, kemudian akhlak kita juga seperti mereka, ya, terutama, ya, seperti Nabiullah kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan tualan tinggi, ya. Sebutan tinggi ini pun pada hadis ini tidak beliau jelaskan tentang kira-kira berapa meter, ya, berapa meter. Adalah kita untuk terima sami'na wa ata'na, ketinggian seorang Nabi Musa. Tentu Nabi kita menyaksikan sendiri akan tingginya beliau Nabi Musa, ya. Yang ketiga, ja'dan, ya, ja'dan ini, ya, diartikan tubuhnya padat. Pripun? Atos, ya, padat, atau orang Jawa sebut, ya, metekel, ya. Dempal, kekar, ya. Padahal beliau ini adalah seorang nabi yang sudah wafat, ya. Kita tidak perlu tanyakan maknya apa, minumnya apa. Wah,
Dempal itu kan kalau orang nggak masuk ke tempat fitness sulit jadi tubuh dempal itu. Jadi tubuh apalagi kekar. Adire aja ya kira-kira yang kita dengar itu beliau tiap hari nguntal telur pinten. Oh, puluhan butir itu. Ya, tapi Allah sendiri yang berikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang tubuhnya yang padat itu. Yang keempat, ka'annahu min rijali syanu'a, seperti laki-laki dari kalangan kabilah Syanu'a. Kabilah Syanu'a ini kabilah ya, yang ada di daerah Yaman. Orang sebut perkampungan Syanu'ah, yaitu perkampungan di daerah Yaman itu. Kenapa beliau sebut yang demikian ini? Seorang nabi Allah ciptakan seperti kaum yang ada di perkampungan Syanu'ah, dan itu pun sebetulnya adalah nama orang, Abdullah bin Ka'ab. Ya, Abdullah bin Ka'ab. Ya. Kemudian sampai menurunkan keturunan, kemudian disebutnya Syanu'ah sebagai nama kabilah, itu sebetulnya nama orang. Dan juga Syanu'ah ini terkenal ya, orang yang akhlaknya baik, tutur katanya bagus, tingkah lakunya pun juga sopan. Allah menyandarkan yang demikian ini, menyerupakan Nabi Musa dengan kabilah Syanu'ah. Ini tentu ada nilai-nilai tersendiri. Kalau bukan akhlaknya baik, kalau bukan dari kalangan orang-orang yang ya betul-betul nilai keimanannya itu kuat, maka Allah tidak akan mungkin untuk menyandarkan ya penyerupaan seorang nabinya dengan kaum yang lain. Tapi ternyata bahwa dikisahkan Syanu'ah ini adalah dari kalangan orang-orang yang memang akhlaknya baik-baik. Maka kalau yang diserupakan saja baik, orang yang menyerupai tentu juga baik. Dan ini seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam. Ini cerita dari orang-orang dari kalangan Syanu'ah. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an, dan aku juga melihat Isa. Nah, ciri-cirinya beliau sebut rajulan marbu'an, ya, tingginya sedang. Kalau Nabi Musa tadi tinggi kan ya, tapi Nabi Isa itu sedang, di bawahnya Nabi Musa. Marbu'al khalqi ila khumra wal bayat, warna tubuhnya antara merah dan putih. Ya, antara merah dan putih. Pripun iki? Ya, bersih, ya, bersih. Ya, bersih. Lantas sabda roksi, rambutnya lurus. Rambutnya lurus. Wa ra'aitu malikan khazinan nar, dan aku juga melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Wad Dajjal, dan juga Dajjal. Fi ayati arahunallahu iyahu, merupakan tanda-tanda yang Allah nampakkan kepadanya. Fala takum fi miryatim min niqai, maka jangan engkau khawatir, engkau ragu perjumpaan dengannya. Pada perjumpaan dengannya, lafaz min niqaihi ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip dari pendapatnya Imam Qatadah, dan juga didukung oleh Imam Abu Aliyah dan beberapa
yang lain bahwa perjumpaan dengannya di sini arahnya adalah perjumpaan dengan Musa. Artinya jangan engkau ragu ketika engkau berjumpa dengan Musa, benar-benar berjumpa, bertatap muka, bertemu kepada Nabi Musa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya hadis ke-105, hadis yang juga bersumber dari Ibnu Abbas, dari Mujahid. Ia berkata, kami ketika sedang berada di sisi Ibnu Abbas, kami, sebutan kami, memang perawi yang membawa itu adalah Mujahid, belum menyampaikan lafadznya kami. Nah, kami di sini bukan berarti Mujahid dan sumbernya dari Ibnu Abbas saja, tidak, tapi yang lain pun juga beserta di situ. Banyak kerumunan yang menyertai, yaitu sahabat Abdullah ibnu Abbas. Apa yang mereka tuturkan? Fadzakaru Dajjal annahu qala, mereka menyebut tentang Dajjal. Dajjal. Dajjal itu yang Rasul sampaikan. Jadi para sahabat ketika saat itu berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas, menceritakan, berbicara, ngobrol-ngobrol tentang Dajjal yang Rasul itu pernah menyampaikan. Lah, Dajjal itu cirinya, satu, maktubun baina ainihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya, berarti mata kanan, mata kiri, tengah-tengahnya ada lafaz kafir. Lafaz kafir. Lafaz kafir di sini tertulis dalam jidatnya antara mata kanan dan mata kiri. Ketika orang itu melihat, maka akan membaca jelas. Setiap orang yang tahu, walau orang itu belum tahu tentang bacaan Arab, ternyata dikisahkan semua orang bisa membaca tulisan bahwa di antara kedua mata Dajjal itu ada lafaz kafir. Ini banyak contoh-contoh yang ditayangkan ketika Dajjal, gambar-gambar di internet itu ya. Oke. Satu, cirinya tertulis kafir. Yang kedua, pada hadis nanti selanjutnya, insya Allah pada hadis berapa? Pada hadis lanjutan 107, 108, 109 nanti akan juga dijelaskan tentang ini pada hadis 107. Pada hadis 107 juga dijelaskan tentang ciri berikutnya. Ini yang dibawa oleh Ibnu Abbas. Para sahabat Ibnu Abbas saat itu menceritakan tentang apa yang disampaikan Rasul, bahwa Dajjal itu cirinya bertuliskan lafaz kafir di antara kedua matanya. Pada hadis ke-107 itu ada tambahan bahwa ciri berikutnya adalah mata sebelah kanan itu buta dan menonjol seperti buah anggur. Menonjol seperti buah anggur. Matanya buta, menonjol seperti buah anggur yang sebelah kanan. Lantas apa lanjutannya? Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika mendengar, menyimak atas apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas katakan, lam asma'hu, aku tidak mendengarnya. Maksudnya apa? Saya tidak mendengar sabda yang disampaikan oleh Rasulullah. Sementara sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang berada di samping beliau itu mendengarnya. Nah, bagaimana ini? Ibnu Abbas seorang perawi, seorang pembawa periwayat hadis yang banyak. Ternyata untuk ini beliau tidak mendengar.
sementara yang lain mendengar. Walakinnahu, nanti kita lanjutkan. Walakinnahu qala, tetapi yang beliau sampaikan, amma Musa kani anzuru ilahi idzin hadara fil wadi yulabbi. Tetapi yang aku dengar, kata Ibnu Abbas, bahwa Musa itu seolah-olah seakan-akan aku melihatnya beliau ini turun dari lembah sambil bertalbiyah. Ya, talbiyah. Adanya talbiyah itu ketika melaksanakan ibadah haji. Berarti Nabi Musa melaksanakan haji. Ya, apa talbiyah? Kalimat labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ketika lafaz talbiyah itu redaksi yang sudah masyhur di kalangan ya para sahabat, para ulama, dan juga masa-masa kita umat Rasulullah SAW, ketika kita diajari orang berangkat umroh, orang berangkat melaksanakan ibadah haji, untuk lafaz talbiyah itu kumandangannya, lafaznya seperti itu. Ya, lafaznya seperti itu. Beliau bertalbiyah, dilihat oleh Rasulullah SAW turun di lembah. Ya. Pada hadis 106. Ini sumbernya dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pada malam Isra aku melihat Musa dan beliau ini seorang laki-laki yang berbadan kurus. Bertentangan dengan yang tadi badannya kekar, ini kurus. Nah, lafaz-lafaz seperti ini kita pun juga tidak memungkiri, karena pada hadis ini pun juga sahih, pada hadis yang 104 pun juga sahih. Maka kita akan menggabungkannya, ya, bahwa antara kekar dan kurus kita pun juga menjamaknya, sehingga beliau ini adalah seorang yang berbadan kuat, ya, seorang yang berbadan kuat. Kemudian ka'annahu min rijali syanu'ah, dijelaskan lagi pada hadis Abu Hurairah, beliau ini adalah seperti seorang laki-laki dari kalangan kabilah Syanu'ah. Dan juga saya melihat Isa, beliau ini seorang laki-laki yang badannya tidak tinggi dan juga tidak pendek, sinkron dengan hadis yang ke-104 tadi, standar. Kemudian ahmar, berwarna merah. Kalau tadi antara merah dan putih, pada hadis ini cukup disebutkan ahmar, merah. Ya, maka kita pun lagi-lagi menggabungkan ketika dua hadis yang di situ tidak terpenuhi, ya, untuk penjelasannya. Maka yang satu mengatakan lafadznya dengan redaksi warna Nabiullah Isa itu adalah antara merah dan putih, sementara pada hadis ini disebutkan merah. Maka penggabungan seperti ini, ya, tidak merah betul dan juga tidak putih betul, antara sedengan. Ya, kalau sedang-sedang itu kan enak ya. Kalau putih pun juga nanti juga banyak, ya, kita saksikan orang-orang bule yang kulitnya itu putih, mereka itu kan justru banyak, ya, banyak untuk berteduh, banyak kemana? Berjemur. Ya. Apa tujuan orang-orang bule yang kulitnya itu putih berjemur di pinggir laut, berjemur di panas yang terik mataharinya kuat itu? Ya. Pripun tujuannya ini? Ya, pinginnya itu kan, ya, pripun? Eksotik. Nah, ini maunya kan
mereka itu lebih kuat lagi, tidak lemes. Nah, ketika sudah berjemur dengan terik matahari yang sangat panas, kulit putih, maka akan semakin kuat karena sinar matahari yang masuk dalam tubuhnya itu. Nah, oke. Kita melihat ciri-ciri Musa seperti itu. Ciri-ciri Isa. Ka'annama kharajah min Dimas. Sepertinya beliau ini keluar dari kamar mandi. Ini cirinya. Maksudnya apa? Rambutnya ini selalu meneteskan air. Ya, selalu meneteskan air. Betul-betul segar ketika orang itu menyaksikan Nabiullah Isa alaihissalam. Orang yang habis keluar dari kamar mandi, tentunya habis mandi, rambutnya kelihatan segar, maka orang memandang pun juga senang. Badannya bersih, rambutnya pun juga senantiasa terlihat cemerlang, terlihat mengkilat, maka menunjukkan sehatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Lantas wa ana asbahu waladi Ibrahim bihi, dan aku putra Ibrahim yang paling menyerupainya. Berarti Nabiullah Muhammad SAW persis dengan Nabi Ibrahim. Kita lihat ketika Nabi Muhammad sendiri persisnya dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa persis dengan kaum Syanu'ah, Nabi Isa dengan percirikan yang seperti itu, maka kita bisa telaah ketika Nabi Musa disebutkan badannya tadi adalah kuat, kemudian fisiknya pun juga tinggi, maka menunjukkan tentang kepribadian beliau itu adalah kepribadian yang berwibawa. Tiang nek kapane perawakannya tinggi, kinten-kinten kita tingali pripun? Ya, punya wibawa. Kemudian Nabi Musa ketinggian, Nabi Isa ketinggiannya di bawah Nabi Musa, itu menunjukkan apa? Punya kepribadian yang dihormati, punya kewibawaan yang dihormati. Kemudian Nabiullah kita Muhammad SAW tentunya adalah kita tidak berlebih-lebihan melebihkan, oh nabi kita kita lebihkan. Enggak, memang kita lebihkan itu adalah realita bahwa seorang nabi kita adalah seorang yang sempurna, akhlaknya pun juga dicontoh oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak beliau itu adalah uswah, dicontoh, contoh yang terbaik pada umat ini, yang terbaik pada umat ini. Maka beliau melebihi dari Nabiullah Musa dan juga Nabiullah Isa alaihissalam. Kesempurnaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW, contoh tauladan yang terbaik. Wa innaka ala khuluqin azim. Nabi, engkau punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang agung. Akhlaknya pun juga luar biasa. Kalau tadi dicontohkan akhlak Nabiullah Musa seperti akhlak yang dimiliki oleh kabilah Syanu'ah, terkenal orang-orangnya baik, Nabi pun juga memiliki yang demikian. Justru dikatakan oleh Allah sendiri, Allah menilainya terhadap diri kita, terhadap diri Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Berarti paling tinggi nilainya dari kalangan nabi-nabi yang lain. Sempurna dari kewibawaan, dari penghormatan yang telah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain.
Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diserupakan persis dengan abinya, keturunan yang tertinggi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ya, summa utitu bi ina aini fi ahadihi malabun. Lantas aku diberi 2 bijana. 2 bijana disodorkan kepadaku. 2 wadah. Ternyata wadah itu tidak kosong. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr. Ya. Jibril menyodorkan 2 minuman yang menurut kita susu pasti hukumnya halal kan ya? Susu halal. Menurut penjelasan yang kita tangkap, khamr haram apa halal? Haram ya. Lah ini lantas kok Jibril menyodorkan? Ya. Seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, disodori 2 minuman, 2 wadah yang berisi laban, susu, yang satu khamr. Ya. Berarti maunya kan dua-duanya halal. Oh, kita disuruh memilih. Nabi kita disuruh memilih. Ya. Nabi memilih susunya. Nah, pada saat ini hukum belum ada ketentuan bahwa khamr itu haram, belum. Ya. Penjelasan ayat-ayat yang kelak Nabi mensyiarkan ya, di Mekah ataupun di Madinah, turun nanti ayat-ayat yang mengharamkan tentang khamr. Khamr diharamkan ketika ya nanti Nabi mendapatkan wahyu yang berikutnya. Tapi untuk saat ini khamr masih belum diharamkan. Tetapi Nabi memilih yang ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memilih susu yang kelak pun juga hukumnya halal. Ketika dipilih susu, faqala, maka Nabi pun tidak cepat untuk meminumnya. Tidak cepat untuk minumnya. Nabi memegang ya bijana itu, 2 wadah itu. 1 wadah berisi susu tadi dia pegang, belum pegang. Belum ada permintaan ketika dipilih susu terus diapakan. Belum ada. Tapi ketika ada faqala isyrab, minumlah, diminum. Loh, kita minum aja. Lho rate. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perintah minum. Diminum. Isyrab, minumlah. Ayyuma syi'ta. Minumlah dari salah satu yang kau kendaki. Ternyata fa'akhadtu laban fasyarabtuhu. Ketika mengambil susu, lantas beliau meminumnya. Artinya atas sodoran 2 wadah itu berisikan susu yang berisi khamr, kemudian beliau ambil, perintah pun juga untuk minumnya, diambil kemudian diminum. Yang diminum susu. Fakila, dikatakan akhadtal fitrah, engkau telah memilih fitrah, memilih sebuah kebenaran, memilih ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa din inilah din yang hanif, din yang lurus, yang Allah ridhoi, yaitu dinul Islam. Lantas amma innaka law akhadtal khamra, ketika engkau mengambil, memilih khamr, ghawat ummatuk, niscaya umatmu akan tersesat. Ya, umatmu akan tersesat. Baru ini jelas. Tadi belum ada penjelasan tentang hukumnya, haram apa halal. Ketika disodorkan itu belum ada penjelasan. Ketika beliau Rasul memilih susu, ternyata yang tidak dipilih adalah khamr,
maka Jibril pun menjelaskan ketika engkau pilih khamr maka tentu akan tersesat. Ya, kalau sudah tersesat maka kita akan terima bahwa khamr itu haram. Ya, haram. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, umatnya melanggarnya, satu tersesat, yang kedua pun juga haram. Khamr, ya, kullu khamrin qaliluhu wa kathiru haramun. Khamr itu sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Hukumnya haram, khamr. Makanya anak-anak muda di zaman ini kalau khamr diminum tentu akan tersesat. Satu, teler, pikirannya rusak, pikirannya melayang, tidak akan bisa konsentrasi lagi. Nah, tidak akan bisa konsentrasi lagi. Ini penjelasan akan tersesat. Kita akan bisa meresapi bahwa kesatan itu adalah langkahnya setan. Dan kelak nanti ada wahyu turun menjelaskan tentang khamr, itu pun haram. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita faham, kita tahu hasil daripada penjelasan hadis 104, 105, 106, perjumpaan dengan Nabiullah Musa, perjumpaan dengan Nabi Isa, kemudian pada hadis 105 nampaknya para sahabat-sahabat berjumpa dengan Ibnu Abbas tentang pembicaraan Dajjal. Ternyata Dajjal yang tertulis antara keduanya itu, antara kedua matanya tertulis lafaz kafir, Ibnu Abbas tidak mendengarnya hadis itu. Ini bukan berarti bahwa hadis ini salah, karena kedudukan derajat kualitas hadis ini sahih, maka tetap sahih hadisnya. Kemudian Ibnu Abbas tidak pernah mendengarnya, kejujuran Ibnu Abbas yang muncul, karena memang belum mendengar, karena memang beliau tidak mendengar, padahal sahabat yang lain mendengar. Maka hal yang demikian ini kita gabungkan. Sekian sahabat mendengar, kemudian sahabat-sahabat yang lain pada hadis ke-107 pun juga dijelaskan tentang tertulisnya lafaz kafir di antara kedua matanya, kemudian matanya pun juga buta sebelah. Itu pun menunjukkan keberadaan hadis ini semakin jelas. Maka penggabungan untuk ini memang Ibnu Abbas tidak mendengar, tapi bukan berarti menyalahkan terhadap hadis yang lain, digabungkan lagi. Maka yang sahih pun juga akan tetap kualitasnya sahih. Keberadaan yang belum didengar oleh Ibnu Abbas pun juga terangkat sahih. Maka digabungkan, untuk ciri-cirinya Dajjal juga satu, tertulis kafir di antara kedua matanya, kemudian mata sebelah kanan pun juga buta dan seperti anggur yang menonjol. Bapak Ibu, selanjutnya ketemu Dajjal. Nah, untuk Dajjal kisahnya memang panjang. Yang Dajjal sampai hari ini terikat, ya, kedua tangannya dengan besi di sebuah pulau yang kelak nanti pun juga ketika Allah mengizini akan keluar. Dan ini sebagai tanda, salah satu tanda 10 tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya nanti kelak adalah munculnya Dajjal. Lantas, ya, pada malam Isra beliau berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Pada penjelasan yang lain berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Perjumpaan ini ketika kita mendapatkan penjelasan pada tempo hari itu adalah apakah rohnya ataukah roh dengan jasadnya. Padahal Nabi Musa sudah wafat.
jasadnya dimakamkan di bumi. Kemudian malam Isra beliau berjumpa dengan Nabi Musa, seperti betul-betul jelas perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Musa. Bahkan dikatakan pada ayat itu, falatakum fi miryati min liqai, jangan kau ragu terhadap perjumpaanmu dengan Musa. Ya, maka pada penjelasan yang lalu, menurut Ibnu Hajar Asqalani, ketika menjelaskan tentang apakah ruhnya saja ataukah ruh dengan jasadnya, ini memang menjadikan sebuah permasalahan. Tetapi kita akui bahwa ketika para nabi berjumpa saat Isra, padahal mereka adalah sudah wafat, ya, dimakamkan jasadnya di muka bumi, inilah fakotis takala, merupakan sebuah permasalahan. Tapi ketika mengerucut tentang pendapat yang kuat atas penjelasan ini, satu, merupakan sebuah keimanan yang harus diyakini bahwa Nabiullah kita Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi yang sudah wafat ketika beliau Isra itu adalah betul-betul berjumpa. Bagaimana perjumpaannya itu? Adalah bahwa ruh beliau diserupakan dengan jasad beliau ketika berada di muka bumi, diserupakan. Maka penyerupaan seperti ini kita pun juga tidak aneh. Allah mengizinkan, Allah meridhoi, Allah membentuk ruhnya berwujud seperti badannya ketika di muka bumi dulu, berwujud diserupakan dengan wujud badannya di muka bumi ini. Nah, ini sehingga perjumpaan ini adalah lagi-lagi keimanan yang bisa menjawabnya, karena itu berada di alam gaib. Ya. Sampai bertemu Nabiullah Musa bertalbiyah, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yusuf pun juga demikian. Maka yang demikian ini kita yakini bahwa perjumpaan beliau, jasad, perjumpaan dengan ruh diserupakan dengan jasadnya dulu ketika berada di muka bumi. Inilah sebuah pendapat yang terkuat ketika memaknai maknai Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan para nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kajian 3 hadis ini insyaallah demikian. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Pripun? Sampun. Oke. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 hadis ini memberikan sebuah penjelasan, pencerahan yang semakin mantap untuk mempercayai bahwa Isra-nya Rasulullah SAW adalah memang benar-benar memang benar-benar nyata, dan kesaksian beliau para nabi itu merupakan kesaksian yang memang betul-betul nyata, seperti melihat seseorang bertemu seseorang. Maka jawaban itu pun juga semakin jelas untuk kita bahwa jasad tetap berada di muka bumi, tapi Allah menyerupakan ruh seperti jasad ketika berada di muka bumi. Demikian akhir kalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.